Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Jami Syurah Malafati wal Muhasyin al-Syurah ومشايخهم وتلامذتهم ولقين عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلماء صلاحها ومن أمرها بالربا سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف سيدنا الإمام Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami' syurah al-muqaddimah al-hadramiyah wal muhasyin al-syuruh musyayikhi qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bi ilumina bi ilumi sayyidil salihin fi darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatil musafir ila qaulihi faslun wa awwalus safar ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa musafir itu memiliki beberapa keringanan. Dan safar yang mendatangkan keringanan itu macam-macam. Ada keringanan itu khusus untuk safar yang jauh, safar tawil. Berapa safar tawil kemarin? Sekitar 85 kilo ya, sekitar. Yang tidak ada ukuran pasti karena dulunya itu diukur dengan perjalanan 2 hari. Dengan perjalanan yang wajar, naik onta yang diberi muatan yang wajar dan ada istirahat-istirahat yang wajar. 2 hari, siangnya saja, malamnya enggak. 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam full dengan istirahat yang wajar. Perjalanan menggunakan onta yang dikasih muatan. Nah, kemudian itu dikira-kirakan oleh ulama itu sekitar 85 kilo. Ada yang mengatakan 80,6, ada yang 82, 85. Ala kulli hal itu perkiraan saja. Nah, kalau mau hati-hati yang ngambil angka yang gede. Ada yang 80,6. 80, enggak sampai 81. 80,6 kayak di Tamirul Qulub. Ada yang 82, ada yang 85. Kira-kira aja 85 kilo. Kalau perjalanan itu disebut jauh. Nah, ada beberapa keringanan itu khusus perjalanan jauh. Perjalanan dekat tak boleh. Di antaranya ini jamak dan qashar. Jamak menurut qaul mu'tamad itu khusus perjalanan jauh. Qashar juga sama, khusus perjalanan jauh. Kemudian juga tidak puasa di bulan Ramadan, itu juga khusus perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat dari Pasuruan ke Surabaya, ke Malang, ke Probolinggo, ke Sidoarjo, ke Mojokerto tidak diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Yang boleh itu khusus perjalanan jauh. Kayak Pasuruan, Banyuwangi, Pasuruan, Tuban misalnya, Pasuruan, Tulungagung dan semisalnya ya. Pasuruan ke Sampang. Nah itu. Jadi perjalanan yang mencapai 85 km itu memperbolehkan qashar, jamak, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan dan juga mengusap khuf. Kita tahu dalam wudu ada boleh basuh kaki, boleh ngusap khuf. Jadi mirip kayak kaos kaki tapi terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Ya. Tidak tembus air, yang kuat untuk dibuat berjalan. Itu. Di Indonesia tidak ada yang pakai itu. Di daerah-daerah yang sangat dingin biasanya, daerah-daerah yang biasanya ada salju atau dinginnya ekstrim, itu biasanya ada yang pakai khuf. Karena masyakot sekali wudu kalau tidak pakai khuf. Karena kan ketika dingin itu yang awet itu di kaki. Kalau kaki itu hangat, badan insya Allah agak hangat. Tapi kalau kaki kedinginan, seluruh badan itu nanti akan menjadi dingin. Nah, jadi apa? Masul khuf itu untuk musafir boleh sampai 3 hari. Boleh sampai 3 hari. Di sini. Jadi kalau bukan musafir hanya sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Lah musafir yang dimaksud di sini musafir yang perjalanannya jauh. Nah, jadi ada keringanan yang khusus safar
tawil, yaitu ada berapa barusan? 4. Ya, jamak, qasar, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan dengan syarat nanti akan diterangkan di bab puasa, kemudian masul khuf salasa ayam bila yaliha. Ngusap khuf selama 3 hari 3 malam. Ada apa? Keringanan yang enggak khusus safar tawil itu. Safar qasir boleh, apalagi safar tawil. Jadi ada yang khusus safar tawil 4 tadi itu, ada keringanan yang hatta safar qasir boleh. Apalagi tawil, qasir aja boleh apalagi tawil. Banyak itu, di antaranya enggak boleh Sakinah. Lagi. Yang tidak khusus safar tawil itu seperti apa? Sholat sunat di atas kendaraan. Boleh sholat sunat di atas kendaraan. Menghadapnya sesuai arah tujuan. Kemudian juga ruku sujudnya semampunya. Kalau nggak bisa sempurna ya dengan cara ima. Itu hatta safar qasir. Antum misalnya dari Pasuruan ke Bangil. Sholat di atas kendaraan, sholat sunat. Duduk di atas kursi mobil. Menghadapnya sesuai arah tujuan, tidak harus menghadap kiblat ya. Kemudian rukuk sujudnya cukup dengan imak ketika tidak mampu sempurna. Beda kalau naik truk di bak truk belakang itu bisa sempurna rukuk sujudnya. Ini kalau misalnya kayak di mobil minibus itu, tidak apa-apa. Rukuk sujudnya cuman bil imak begitu ya, semampunya merunduk. Itu tidak khusus safar tawil. Safar tawil maupun qasir juga boleh. Itu. Kemudian juga apa? Banyak diantaranya apa yang diperbolehkan tidak khusus. Diantaranya lagi jamak. Jamak itu menurut salah satu pendapat itu tidak khusus safar tawil. Mana kitabnya? Diambil. Jadi jamak itu yang muktamad khusus safar tawil tadi. Tapi ada pendapat mengatakan jamak itu tidak khusus safar tawil, dan itu amalnya salaf dari kalangan habaib. Amal salaf dari kalangan habaib itu mereka biasanya melakukan jamak walaupun safar qasir. Amalnya habaib dari dulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan bahwa salaf dari Sada Al-Balawi itu mereka biasanya melakukan jamak walaupun safar qasir. Kayak Pasuruan ke Malang, ke Sidoarjo, ke Probolinggo, atau hatta ke Pandaan misalnya ya. Kota Pasuruan ke Pandaan, ke Bangil. Itu mereka biasanya kadang-kadang juga melakukan apa? Jamak. Sebagian pendapat seperti itu. Alhamdulillah ini sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada fasal yang baru. Fasal yang baru ini menjelaskan intinya, menjelaskan tentang kapan orang itu dianggap sudah berstatus musafir. Anak misalnya dari kota Pasuruan, mau safar ke Tuban. Sejak kapan saya itu disebut musafir? Apakah hanya dengan niat mau berangkat itu sudah dianggap musafir? Ataukah dengan naik mobil atau bagaimana? Sejak kapan saya itu memiliki status musafir yang boleh melakukan keringanan safar? Ini satu. Dan juga nanti akan dibahas di sini ma yatahaqqaq bihi safar dan ma yantahi bihi safar. Sejak kapan safar itu dianggap putus? Saya misalnya dari Pasuruan, safar dari Jakarta pulang ke Pasuruan. Ketika pulang ke Pasuruan, sejak kapan saya itu hilang safarnya? Di Jakarta boleh melakukan keringanan. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Pasuruan boleh melakukan keringanan. Sampai kapan? Sampai hilang status musafirnya. Sampai status musafirnya hilang. Lah kapan status musafir ini hilang? Status musafir ini hilang sejak kapan? Apakah dengan nyampe selamat datang di kota Pasuruan? Ataukah dengan apa? Ya, gitu. Atau nyampe rumah? Nah, itu nanti akan diterangkan juga. Kemudian juga dalam fasal ini akan diterangkan beberapa syarat-syarat yang qasar. Sedikit yang disebutkan di Muqaddimah, nanti dilengkapi dari syarahnya dari Busrul Karim dan yang lain. Nah, udah. Sekarang jadi fasal ini membahas 3 pembahasan. Pertama, apa? Ma yatahaqqaq bi safar. Jadi sejak kapan orang itu diberi status musafir, memiliki status musafir?
Kedua, membahas mayantahi bi safar. Sesuatu yang bisa mengakhiri status safar. Dibahas dari yang pertama, yang sejak kapan orang itu dianggap musafir. Wa awwalus safari qala rahimahullah, wa awwalus safari al khuruju minas sur fil musawwarah wa minal umran ma'aruku bisafina fi malasuralah wa mujawazatul hillati. Nah, ini tiga hal yang disebutkan oleh musannaf Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Orang itu dianggap musafir, awal dia disetatus musafir dengan tiga hal ini yang di Muqaddimah Hadramiyah. Pertama, al-khuruj minas sur fil musawwarah. Sudah keluar dari pager. Sur itu pager desa. Untuk desa yang dipageri, fil musawwarati ay fil baladi al musawwarati, fil qaryati al musawwarati. Sur itu pager. Jadi keluar dari pager untuk kampung yang dipageri. Kalau yang pernah ke Hadramut dan pernah ke Syibam itu tahu. Syibam itu satu kampung dipageri. Dipageri, ada pintu gerbangnya gitu. Untuk masuk ada pintu gerbangnya. Kalau sekarang mirip kayak daerah-daerah perumahan. Ya, perumahan yang elit, ada pagernya. Kalau enggak elit ya enggak ada pagernya ya. Itu. Perumahan yang agak elit, itu biasanya ada pagernya. Nah, seperti itu sur itu. Nah, zaman dulu itu kampung itu dipageri. Kampung dipageri. Nah, jadi kalau mungkin kayak film-film kolosal ya, kan kerajaan sama kampung itu dipager, ada pintu gerbangnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Lah kalau kampungnya model seperti itu, cukup keluar dari pager musafir sudah. Jadi ente keluar dari pager, belum naik mobil, keluar dari pager, di depan pager itu, sholat qashar jamak di situ boleh sudah. Asalkan tujuannya aja jauh, tujuannya 85 km ke atas. Nah, orang ketika mau perjalanan jauh, itu untuk boleh jamak qashar ndak harus nyampe dulu. Kayak anak dari Pasuruan. Mau ke Jakarta, ndak harus nunggu Jakarta. Atau nunggu perjalanannya mencapai 85 baru boleh qashar, nyampe Lamongan sana baru boleh jamak qashar. Ndak. Pokok meninggalkan salah satu yang nanti akan disebutkan ini, sudah boleh walaupun masih ada di dekat daerahnya. Ya, kayak tadi itu, kampung yang ada pagernya. Begitu keluar dari pager, walaupun secara administrasi negara itu masih kampung A namanya, ya tetap. Kalau udah keluar dari pager, ya sudah boleh melakukan jamak qashar dan yang lain. Wadah ya. Ini yang pertama. Al-khuruj minas sur fil musawwarah, keluar dari pager kalau daerahnya itu dipageri. Pager ini tidak harus keliling. Itu pager itu bisa di satu arah saja. Jadi misalnya kayak kampung A, pagernya ada di arah selatan. Jadi kalau pergi ke selatan, keluar dari pager itu sudah musafir sudah. Pokok kalau lewat selatan, lewat jalur selatan, keluar dari pager itu musafir sudah. Daerah timur, barat, utara tidak ada pagernya. Nah, maka kalau tidak ada pagernya, kapan dianggap musafir? Ini yang kedua ini. Wa minal umron, ay khuruj minal umron ma'aruki bisafinati fi malasuralahu. Nah, jadi harus keluar dari bangunan-bangunan. Dari bangunan-bangunan yang ada di kampung, disertai ma'aruku bisafina, disertai naik kapal. Fi malasuralahu, untuk daerah atau kampung yang tidak ada pagernya. Tapi ini kok pakai naik perahu segala? Nah, ini kalau daerah pantai. Ya, jadi ada daerah pantai, kampung pesisir ya kayak ini, daerah Pasuruan ini, ya. Daerah Pasuruan kayak Ngemplak, Gisi, itu. Dan yang semisalnya ini Leko itu, ya. Itu kan daerah pesisir. Lah kalau daerah pesisir, safarnya mau naik perahu, naik kapal, maka dia dikatakan musafir, boleh melakukan tarakhus kapan? Dengan jadi dia dianggap musafir nah, jadi kalau daerah pesisir safarnya naik kapal, maka dia dianggap musafir kapan? Ketika
sudah meninggalkan perkampungannya, bangunan-bangunan yang ada di kampungnya itu kan tidak ada pagarnya, itu. Kemudian naik ke kapal, sudah musafir dia. Ketika naik ke kapal, walaupun kapalnya belum berangkat, dengan naik ke kapal itu sudah dianggap musafir. Gitu. Dohirnya matan begitu, cukup naik. Tapi di sarahnya ditambah ya, nggak cukup rukubu safina, tapi wajar yuha, harus jalan. Kapalnya udah jalan, baru dianggap musafir. Tapi ini kasusnya yang di matan ini, wa minal umron ma'rukubu safina fi malasurolahu ini, kalau kampungnya pesisir dan bangunannya itu mepet sampai ke tepi pantai. Jadi ya kayak daerah Pasuruan ini, perkampungannya Pasuruan kota ini kan, yang daerah pesisir, perumahan masyarakat, perumahan warga itu sampai mepet kan ke area pantai. Nah itu, jadi dekat ke area pantai itu dekat, bisa dikatakan nyambung dengan pantai. Maka ini harus meninggalkan bangunan-bangunan perkampungan itu, kemudian naik ke atas kapal dan kapalnya udah jalan. Itu baru apa? Dikatakan musafir. Itu baru dikatakan musafir. Kalau bukan daerah pesisir atau daerah pesisir, tapi perkampungannya jauh dari pantai. Jadi setelah akhir perumahan, akhir rumah warga ke pantai itu masih ada jarak jauh. Jadi dipisah oleh hutan mangrove misalnya ya, dipisah oleh hutan mangrove yang lumayan luas, atau dipisah oleh tanah kosong yang luas, atau dipisah oleh sawah yang luas misalnya. Jadi perkampungannya itu, perumahannya itu tidak nyampe ke pantai, masih jauh jaraknya. Atau perkampungan yang bukan pantai, maka dikatakan musafir kapan? Yaitu ketika sudah cukup meninggalkan perkampungan. Kalau di daerah perkotaan ini sulit, ini jauh nanti antum ya. Kalau di kampung-kampung kecil terpencil, itu kan pisah-pisah antara kampung A, kampung B itu kan terpisah oleh sawah yang sangat luas, bahkan oleh hutan, oleh kebun yang sangat luas. Nah, itu cepat itu. Status musafir cepat. Pokok sudah meninggalkan bangunan-bangunan perkampungannya dia. Misal, duduk sini. Abi kati nulis. Duduk. Abi kati mau nulis. Misal, di sini ada perkampungan. Tidak ada tentang ya. Di sini ada perkampungan. Di sini ada perkampungan lain, di sini ada perkampungan lain. Nah, area perkampungan di dalam lingkaran ini, rumah-rumah ada di perkampungan. Ini rumah-rumah, ini rumah-rumah. Ini sawah sudah. Ya, sawah. Ini kampung A, kampung B, kampung C. Nah, jadi ini persawahan ini ya. Nah, maka begitu orang itu keluar dari area perkampungan ini, sudah cukup sudah. Dikatakan musafir. Ini area sawah-sawah ini, walaupun secara administrasi negara ini dikatakan masuk kawasan kampung B. Ini kan kampung B ya. Nggak harus keluar dari kampung B. Kalau nggak ada pagernya. Kalau ada pagernya harus keluar. Kalau ada sawah di dalam pagar, nyampe ke sawah-sawah itu belum dianggap musafir tadi itu. Kalau al-musawar, kampung yang dipageri harus sampai keluar dari pagar. Walaupun di dalam pagar itu banyak sawah-sawah, itu ada kebun-kebun, harus melewati semua itu sampai keluar pagar. Kalau nggak ada pagarnya, ya dengan meninggalkan umron, keluar dari umron. Umron itu apa? Dari kalimat imaro, bangunan ya. Dengan meninggalkan bangunan-bangunan, masuk area persawahan sudah, itu sudah dikatakan musafir. Masuk kawasan persawahan, musafir sudah. Walaupun sawah-sawah ini masih secara administrasi negara masih katakan kampung B. Ada gapura selamat datang misalnya di sini. Selamat datang kampung B, kan ada gapura biasanya kan ya. Ada tembok kecil atau apa, bukan pagar itu. Nah, itu ya tanda aja ya, tanda bukan pagar. Pagar itu ya pagar kampung itu. Kayak benteng gitu. Nah, ini batas desanya di sini tulisannya. Selamat datang di kampung B. Tapi bukan pagar. Hanya kayak yang sekarang itu, kayak gapura-gapura itu. Selamat datang di sini. Nah, kampungnya dari pageri. Lah akhir perumahan ada di sini. Ini sawah-sawah. Lah, ketika di sawah-sawah ini sudah berstatus musafir. Nggak harus meninggalkan batas desa itu ya.
Tidak harus meninggalkan batas desa ini. Sudah dianggap musafir. Baik daerah pesisir atau bukan pesisir. Kalau yang lo di Maten ini kan, kalau pesisir tadi harus naik kapal. Itu khusus ketika kampungnya mepet ke pantai. Bangunannya mepet ke pantai. Maka tidak cukup meninggalkan bangunan itu sampai kawasan pantai, enggak. Tapi sudah harus naik ke kapal dan kapalnya sudah harus berjalan. Wah deh. Seperti itu. Tapi kalau pesisir yang antara rumah warga dengan pantai itu jauh, kepisah oleh sawah, hutan mangrove atau semisalnya, maka meninggalkan rumah-rumah warga nyampe ke hutan mangrove itu sudah boleh jamak qashar. Atau kampung yang bukan pesisir. Kampung yang bukan pesisir. Jadi kampung yang bisa hutan-hutan. Kalau di daerah kota besar sulit, jauh nanti. Karena walaupun dulunya dua kampung, kalau kemudian nyambung tidak bisa sama sekali, nyambung secara huruf, jadi bangunannya nyambung, maka itu harus meninggalkan seluruh kampung itu. Kayak Jakarta itu. Susah itu. Untuk status musafirku jauh. Misalnya kampung A, B, C, D, E, F, G sampai 50 kilo itu nyambung semua, tidak ada putus sama sekali. Kalau keputus sungai enak sudah. Begitu nyebrang sungai, beda. Ini tidak ada sungai. Nyambung semua, atas sungainya dibangun ya. Atas sungainya dibangun di atasnya itu ya. Di kota-kota besar kan begitu kan ya. Itu. Atas sungainya di atasnya dibangun. Nyambung semua. Nggak ada putus. Ya putus jalan itu wajar, putus jalan itu uruf. Hatta satu kampung masa bangunan nyambung semua gitu, nggak ada lorong-lorong di selahnya. Jelas ada lorong-lorong. Maksudnya nggak kepisah secara uruf. Sungai itu dianggap pemisah. Ya. Sungai, hutan, persawahan itu dianggap pemisah. Tapi kalau jalan raya, kayak di Jakarta kan antara kampung A dengan kampung B kepisah oleh jalan raya. Tapi bangunannya mepet ke jalan itu, dianggap nyambung itu. Susah itu untuk dikatakan musafir itu susah. Ya apa? Harus sampai meninggalkan seluruh bangunan itu sampai putus. Wah ya. Atau kepisah oleh sungai misalnya, kepisah oleh persawahan, susah. Nyambung terus. Ya. Hatta dari kota Pasuruan aja, terus ke selatan sana, itu kan nyambung itu bangunannya. Kepisah jalan-jalan aja. Baru kalau ada sungai, itu kayak di sebelum Kebon Agung itu kan, sebelum Tambak Hutan itu kan ada sungai itu. Enak itu sudah bisa dari setelahnya itu sudah bisa kampung lain sudah. Atau masuknya ke arah tol, masuk ke tol udah ada kampung sudah. Sawah-sawah doa ya, enak sudah, bisa itu. Wah deh. Nah kalau nyambung terus ini susah. Antum cepat berstatus musafir kayak daerah pelosok-pelosok Sumatera, pelosok Kalimantan, rumahnya cuma berapa kakak. Habis itu untuk ke kampung lain itu kepisah oleh hutan-hutan ya. Daerah Kalimantan yang pelosok, Sulawesi, Sumatera yang pelosok kan begitu kan. Jarak antara satu kampung dengan kampung lain itu jauh. Itu tidak harus nyampe kampung lain, tidak harus keluar dari batas desa. Pokoknya antum meninggalkan bangunan-bangunan, masuk ke area hutan, area persawahan, sudah boleh sudah. Wah teh ya. Nah, jadi kalau kampungnya ada pagernya, harus keluar dari pager. Kalau nggak ada pagernya, harus sampai meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di kampung tempat tinggalnya. Wah teh ya. Nah, meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di tempat tinggalnya itu. Untuk yang di Maten ini, ma'aruku bisafina, ini sudah dijelaskan tadi. Ini untuk kampung yang bangunannya mepet ke pantai dan safarnya naik kapal. Jadi harus naik kapal dan kapalnya sudah berjalan. Itu baru dikatakan berstatus musafir. Yang ketiga ini wa mujawazatul hillah. Itu. Nah, jadi ini untuk orang-orang Badui yang rumahnya pakai apa? Pakai kemah. Jadi orang-orang Badui itu zaman dulu itu ada yang nggak bertempat tinggal tetap. Jadi Badui itu ada istilah Badur Ruhal. Badu al-Badu ar-Ruhal. Ar-Ruhal ini selalu pindah-pindah. Jadi mereka itu nggak punya tempat tinggal tetap. Jadi tinggal di satu daerah yang di situ ada persediaan rumput cukup, nggak jauh dari padang rumput. Dan ada persediaan air bersih. Tinggal di situ. Sampai kapan? Sampai habis cadangan air bersih di situ.
Kalau air bersih di situ tidak ada dan di sekitarnya tidak ada, sangat jauh, nanti mereka pindah ke daerah yang di situ ada airnya. Daerah yang di situ ada padang rumputnya yang nggak terlalu jauh. Nanti habis pindah lagi. Rumahnya dari kemah. Jadi pakai kemah. Nanti kalau mau pindah, ya diangkut rumahnya kayak bekecot. Itu. Rumahnya dari kemah ya. Rumahnya dari kemah. Lah ini namanya badu ini. Badu ar-rohal. Jadi tempat tinggalnya tidak menetap, pindah-pindah. Sampai habis persediaan air bersih sama rumput di kampungnya dan daerah yang terdekat dari dia. Wah deh. Ya apa kalau orang kayak gitu itu? Dikatakan musafir kapan? Orang Buddhis seperti itu. Mungkin dia tinggal di satu daerah selama 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bisa sampai setahun. Yang jelas tidak selama-lamanya di situ. Pindah-pindah nanti. Pindah-pindah. Lah, orang yang kayak begitu, itu dikatakan musafir kapan? Lah ini. Wa mujawazatul hillah. Melewati al-hillah. Apa itu al-hillah? Disarannya itu bikasrul ha. Wahia buyutun mujtami'atun au mutafarikatun, yaitu rumah-rumah yang dari kemah tadi itu. Rumah-rumah baik apa? Mujtami'ah berkumpul satu daerah atau mutafarikoh pisah-pisah, ada sebelah sini, sebelah sana, pisah-pisah, tapi dengan catatan itu bihaitsu yajtami'u ahluha lis-samar fi nadin wahid wa yasta'iru ba'duhum min ba'din. Itu. Sekiranya apa? Orang kawasan situ jadi sampai meninggalkan kawasannya dia, kawasan Badui itu. Nah, jadi bisa jadi rumahnya agak jauh. Ada yang di sini, ada yang agak jauh di sana, 30 meter, 50 meter, 100 meter, 200 meter, pisah-pisah. Tapi mereka nanti kalau apa? Mereka itu pun punya budaya samar. Itu begadang ya. Begadang, itu ada acara apa, begadang kumpul. Lah, hulla itu yaitu. Jadi kumpulan rumah-rumah baik menyatu di satu tempat atau pisah-pisah, yang penting mereka kalau begadang itu bareng. Itu ya harus meninggalkan kawasan itu semua. Ketika begadang bareng, ketika pinjam meminjam, ya saling meminjam. Nah, kayak orang tetangga itu kan punya budaya pinjam meminjam, pinjam apa? Palu, pinjam cangkul, pinjam obeng, pinjam apa kayak itu. Budaya saling pinjam meminjam. Nah, jadi sekiranya mereka dianggap satu kawasan dianggap satu kawasan sekiranya apa? Yaitu kalau begadang bareng. Kalau apa? Pinjam meminjam ya masih di kawasan situ. Enggak. Ada yang jauh, ada di sana juga, tapi nggak saling minjam antara yang di kawasan sini, kawasan sana, itu berarti dianggap dua daerah ya. Itu. Artinya satu komunitas, jadi harus meninggalkan komunitasnya dia. Satu komunitas. Kemudian juga wa yustaratu mujawazatu marafiqal muhtasab. Jadi marafiq itu fasilitas umum. Jadi khulla ini dianggap hilla ini ketika satu komunitas sekiranya fasilitas umumnya sama. Kayak apa? Kamat rohiromat, tempat sampah. Tempat membuang romat itu abu masak itu. Kan orang dulu masaknya kan pakai kayu. Ada abu masaknya kan ya. Ada abu pembakaran. Nah itu tempat buangnya biasanya jadi satu, tempat sampahnya jadi satu. Kemudian wamal abisibian, tempat main anak kecilnya juga satu. Wanadin, tempat kumpul. Wama'atini ibil, tempat mengumpulkan onta, wama wahatob. Nah itu namanya hillah itu. Kawasannya komunitas. Jadi kalau untuk orang-orang Badui yang rumahnya kemah-kemah itu dikatakan musafir kapan? Kalau sudah meninggalkan daerah komunitasnya dia. Daerah komunitas artinya daerah yang di situ dianggap satu kerumun. Badui itu ada macam-macam, ada di sini sana. Ada yang dianggap satu komunitas ya karena itu kalau kumpul bareng, saling pinjam meminjam. Fasilitas umumnya sama. Di sana ada yang lain, komunitas sendiri. Ya udah nggak dianggap itu, nggak harus melewati itu. Pokok melewati komunitasnya sudah dianggap musafir. Wadah ya. Nah, udah. Nah, ini aturan bagaimana orang itu dianggap musafir. Sejak kapan dia dianggap musafir? Ya, sejak kapan dia dianggap musafir? Visual, fadhal. Ya apa? Ya, yang keras, suaranya yang keras. Orang musafir itu hatta setiap hari boleh.
jamak qashar setiap hari. Pilot, supir bis, supir truk. Ya, setiap hari kan musafirkan dia, orang Pasuruan. Kerjaannya supir truk. Tiap hari kirim barang ke luar kota. Jauh. Setiap hari boleh jamak qashar. Boleh setiap hari. Nggak harus setahun sekali safar itu, hatta setiap hari. Kayak pilot, kayak supir ya. Supir bis kan jauh. Dari Surabaya ke Banyuwangi setiap hari. Dia orang Surabaya. Ya udah, pokok keluar dari daerahnya dia dengan salah satu pilihan tadi itu, ya. Nah, itu ya musafir boleh. Yang mutamat boleh, wakilan enggak boleh. Itu istilahnya mudi musafar. Orang yang selalu safar. Atau lebih tepatnya mudi musafar bukan itu. Mudi musafar itu kayak ini loh, pelayaran. Ya, pelayaran kadang kan setahun enggak pulang. 6 bulan. Jadi dari Indonesia dia melakukan pelayaran ke beberapa negara, keliling ke Eropa, ke Amerika kirim barang itu. Pulang setahun depan baru pulang ya. Atau 6 bulan baru pulang. Banyak kan pelayaran-pelayaran kayak gitu itu. Nah, itu selalu safar itu. Apa boleh qashar setiap hari? Jamak setiap hari boleh. Jamak qashar setiap hari. Yang mutamat, wakilah tidak boleh. Karena dia selalu safar. Aku jamak qashar terus. Yang mutamat boleh. Fadal, ada lagi? Tanya. Badu jalan. Badu jalan-jalan ya, Pak? Enggak, dia pindahnya enggak setiap hari. Dia itu bikin kemah perkampungan sama komunitasnya dia satu kobila biasanya. Selama persediaan air dan rumput di situ ada. Biasanya sampai 3 bulan, 6 bulan. Nah, itu. Nanti habis pindah nyari daerah lain yang ada airnya. Bukan selalu safar itu. Ya ketika nanti ada pembahasan, dia ketika sudah tinggal satu tempat, niat mukim sampai habisnya air dan dia tahu habisnya sampai berbulan-bulan nanti, udah hilang safarnya. Akan dibahas setelah ini. Ini kan apa? Orang kapan dianggap musafir? Nanti kapan safar itu kalau sudah ada safar, kapan safar itu dianggap putus? Hilang status musafirnya kapan? Itu nanti ada pembahasan setelah. Hah? Mengguru. Kenapa? Kemudian di atas gunung, tapi Baduinya itu kampungnya di bawah gunung. Itu gimana? Kalau gunung itu tinggi, dia udah di atas gunung itu sudah dianggap musafir. Habis itu nyate ya. Berburu enggak nyate. Udah nyate? Udah? Belum? Nah, enggak ada anunya. Hah? Enggak ada arangnya. Tapi bahannya ada. Bahannya ada. Apa arangnya yang enggak ada? Terus? Mau dibakar aja, kenapa enggak? Tinggal bakar. Sate enggak harus chef. Itu apapun bisa. Apapun bisa. Betul? Kalau pemukimannya putus-putus, nggak dempet dulu. Jarang-jarang. Ya apa surahnya? Kampungnya beda apa sama? Sama. Ya harus sampai meninggalkan bangunan-bangunan itu. Atau putus-putus. Kalau satu kampung kayak daerah-daerah pelosok Sumatera ini, kampungnya kan gede. Bukan kabupaten, bukan kecamatan, desa. Ya. Desanya gede. Itu, gede. Ada rumahnya di sini, di sini, di sini. Nah, itu. Ya. Harus sampai meninggalkan bangunan-bangunan itu. Paham ya? Bukan keluar dari pintu rumah. Sampai bangunan terakhir. Misalnya dia pergi ke arah sini. Bangunan terakhir mana ini? Yang melewati ini sudah. Kalau rumahnya di sini, kemudian dia mau pergi ke sini, ya udah meninggalkan rumahnya, nggak ada perkampungan lagi, nggak ada rumah-rumah, ya sudah cepet yang ini, yang di sini agak lama ya, nah, begitu.
Zaman sekarang jarang ada kampung yang ada surnya, kecuali Shibam itu. Yang Al-Fakir tahu, di Hadramut ada kampung Shibam. Nanti kalau pas hari Jumat, bisa buka Google. Atau nanya ke Mas AI. Ya. Ditulis saja Shibam gitu. Shibam, kampung Shibam. Shibam. Daerahnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Salah satu pembesar aulia di masanya. Pembesar dai, pembesar aulia. Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Shibam. Itu dari Tarim, mungkin sekitar kayak dari sini ke Surabaya. Kayak dari sini ke Surabaya. Antara sekitar ya 80 kiloan mungkin. Kayak sini Surabaya lah sekitar. Dari Tarim, Shibam. Siwun di tengah-tengah antara Shibam dengan Tarim. Nah, itu ada satu kampung Shibam itu di pagar, ada pagarnya, ada pintu gerbangnya. Ini pagar. Rumahnya itu rumah beberapa lantai tanpa cor, tanpa semen, ya dari tanah itu. Tapi bertingkat-tingkat dari dulu sejak di Amerika belum ada bangunan tinggi, di situ sudah ada bangunan tinggi. Tanpa cor, tanpa apa. Dari tanah. Ya, tembok tinggi. Keajaiban. Itu di Shibam. Bisa lahir. Sekarang rata-rata ya umron itu mujawazatul umron. Yang sur itu tidak ada. Kalau ada dua desa nyambung, tapi di desanya itu tengah-tengahnya ada kayak selamat datang itu Tidak dianggap. Desa kalau nyambung, dulunya tidak nyambung, punya hukum sendiri-sendiri. Kemudian nyambung, udah jadi dianggap satu. Misalnya di kampung ini kayak ini, dulunya pisah, di sini ada sawah-sawah, ada hutannya, ada sawah, ada hutan. Maka orang kampung sini begitu meninggalkan perkampungan ini sampai sini, hutan-hutan ini sudah boleh dia musafir. Itu juga yang dari kampung ini ya. Begitu masuk ke kawasan hutan persawahan ini sudah boleh jamak kok. Kosor, ini dua desa yang tidak nyambung. Tapi kemudian tambah padat warganya. Perkampungannya sampai nyambung begini. Pemisahnya di sini ada selamat datang di sini ya. Nah, tapi ini bangunannya nyambung. Ya, bangunannya nyambung. Maka ini dianggap satu kampung ini. Jadi orang ini kalau safar ke arah sini, tidak cukup keluar dari sini atau nyampe batas desa ini ya, harus sampai meninggalkan kampung ini. Kalau di sini ada kampung baru lagi, ya harus melewati itu. Harus mujawazatul umron. Kalau tidak ada pemisah secara uruf. Jalan raya nggak dianggap pemisah. Pemisah itu dia misalnya seperti sungai. Itu dianggap pemisah kayak ini, dekat ini sungai ini ya. Antara Mayangan ini, Masjid Kuba dengan ini Tegalarum ini apa? Bugulor. Bugulor ya. Bugulor dengan Mayangan. Itu kepisah sungai, cepet itu. Nah, kepisah sungai. Kalau ke arah timur lama, ya, untuk tarokhusnya lama ke arah timur nyambung terus sampai habis. Kalau ke barat enak cepet. Ke barat melewati sungai ya. Kalau ke utara nyambung terus sampai laut naik kapal, jalan kapalnya udah. Ya. Nggak cukup jalan di sungai ini. Kan di sungai ada kapal-kapal kan ya. Antum naik kapal situ, naik belum dianggap melewati itu sih. Belum dianggap melewati, harus sampai ke kawasan laut sana. Karena ini kampung-kampung kan, sungainya kan di tengah kampung ya. Beda kalau nyebrang sungai, sudah beda lagi. Kalau udah nyebrang sungai, kalau jalannya ke sana beda. Ya, belum yang tidak nyebrang sungai, tidak melewati perkampung, karena di tengah-tengah kampung, jadi harus sampai ke laut sana baru dianggap musafir. Kalau lewat laut tapi nggak di seberang cuman jalannya ke laut mungkin dari Pasuruan ke Probolinggo. Gini, ya harus melewati kampung-kampung yang di sampingnya. Kalau arahnya ke sana enak cepet. Kalau arahnya ke timur misalnya, melewati kampung-kampung yang nyambung, ya sampai mujawazatul umron. Apa deh di sarahnya? Nanti dibaca. Begitu juga itu, dua kampung yang asalnya pisah punya hukum sendiri-sendiri. Setelah nyambung, hukumnya menjadi
satu ya. Begitu juga misalnya ada kampung yang asalnya gede. Gitu. Yang awalnya gede. Kemudian dipisah. Kemudian dipisah, bukan hanya dipisah namanya. Kemudian dipisah. Nah, jadi asalnya satu kampung gede, kemudian hancur kayak yang di Aceh kena tsunami ya. Kena tsunami, hancur, rata dengan tanah sudah. Asalnya dulu kampung besar, rata dengan tanah, kemudian asalnya nyambung, akhirnya dipisah. Dibuat dua kampung. Dipisah, dijadikan dua kampung. Di sini ada kampung A, kampung B, kampung baru. Di sini kosong, ya, kosongan udah. Ini dianggap jadi dua kampung. Dulunya satu, gara-gara sekarang pisah menjadi dua kampung. Paham ya? Betul? Tidak ada. Allah alam al-Fatihah.